Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas hidayah, taufik serta inayah yang diberikan Allah kepada kita semuanya, hingga kita bisa duduk bersama menjalankan ibadah wajib kita, salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita, apa yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan nanti diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Allah sebagai amal ibadah penyebab datangnya ridha rahmat Allah, terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai bab faraid ya, halaman 28 halaman 28. Iya benar ya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 28 paling atas. Wa aqrabul asobat. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halaman 28 paling atas. Wa aqrabul asobat, urut-urutannya asobah ya, dalam ilmu waris itu ada yang namanya asobah, sisa itu enggak mesti sedikit ya, justru sisa ini rata-rata malah banyak ya, banyak sisa itu terlihatannya aja sisa tapi justru malah banyak sisa itu. Yang dapat asobah ini yang pertama adalah al-ibnu ya, anak laki-laki itu dapat asobah. Summa bnuhu ya, summa bnuhu jadi anaknya anak ini ya, cucu itu dapat asobah. Kemudian sumal abu, yang mendapat asobah sisa itu adalah bapak. Summa abuhu, bapaknya bapak dari kakek, engkong. Summal akhu, summal akhun ini saudara laki-laki, li abbi dari saudara laki-laki sebapak atau seibu.
Jadi summal akhu li abin wal ummin, saudara sebapak dan seibu. Ya, berarti saudara laki-laki, intinya gitu. Summal akhu li abi, ya, kemudian saudara laki-laki sebapak, yang sebapak lain ibu. Sumal, yaitu yang ya sumal akhu li abi. Summa benul akhi, ya, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu, berarti ponakan itu dapat, ya, banyak yang dapat itu, ya, dapat keponakan itu, dapat waris. Kemudian wal ummi, summa benul akhi li abi, summa benul akhi li abi, ya, saudaranya bapak. Summal amu ala tardib, ya, summal amu ala hada tartib. Pokoknya ini summal amu ala hada tartib begitu. Summal amu ala hada tartib, kemudian seorang paman sesuai dengan urutan paman, dan pokoknya apa ya, paman kan punya saudara begitu loh. Paman punya saudara laki-laki, paman saudara, berarti Pak D. Kalau kakaknya bapak itu apa? Pak D, ya. Kalau adiknya Pak Le, Om, ya, itu hanya urutannya itulah, yang laki-laki, ya, amun, paman. Kalau ammah bibi nanti, amun itu paman, berarti laki-laki. Summa penuh fa inna udimat asobat fal maulal mu'tik. Kemudian anak laki-laki dari paman, sama kayak tadi, berarti anak laki-laki dari paman itu sepupu, ya, ya, sepupu, ya. Summa penuh, ya, summa penuhu, kemudian anaknya paman gitu. Summa penuhu, anaknya paman. Fa in udimatil asobat fal maulal mu'tik. Apabila semua asobah ini tidak ada, maka jatuh kepada orang maulah. Maulah itu seorang yang memerdekakan budak. Ini jarang terjadi, nggak mungkin lah dari 10 itu nggak ada, kayaknya jarang lah, pasti ada, pasti nemu, ya, pasti nemu di antara satu dari anak sampai sepupu tadi, ya, dari anak kandung sampai sepupu itu pasti adalah salah satu, ya. Kalau nggak pamannya saudara paman siapa, Pak Le, Pak D, nah itu kan ada Om, ya, yang laki-laki. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian waris ini memang dulu memang agak ribet, ya. Pembagiannya agak ribet, harus cari orang yang pintar dulu, harus cari orang yang tahu, ya, harus cari orang yang tahu. Justru orang itu nggak mau kalau nggak dibagi secara Islam. Orang dulu ya. Nah sekarang nggak, maunya harus sama. Padahal sekarang sudah mudah. Bahkan sekarang itu sudah banyak aplikasi, ya, aplikasi yang mana cara membagi harta waris. Ya, pada intinya waris itu ketika ada anak semua itu mahjub, kecuali ayah. Ayah itu dapat. Kalau ada anak itu semua mahjub, semua terhalang, ya, kalau ada anak. Nah, yang nggak punya anak inilah repot ngitungnya. Nanti kalau nggak, yang punya anak repot, kecuali dia udah wasiat, ya, beda dengan wasiat. Lah secara hukum Islam memang udah otomatis dapat, walaupun dia wasiat otomatis dia dapat. Kayak umpamanya nggak punya anak, terus masih ada orang tua, masih mending, nggak kemana-mana. Orang tua udah nggak ada, anak nggak ada, nah ini pembagiannya ribet nanti, ya.
Ketika orang tua ada, maka kakek mahjub. Seterusnya kakek mahjub. Ya. Ketika anak ada, saudara laki-laki kita mahjub. Cucu juga semua juga mahjub kalau masih ada anak laki-laki. Cucu nggak dapat kalau ada anak laki-laki. Cucu laki-laki nggak dapat karena ada anak. Ya, cucu, cicit dan seterusnya itu nggak dapat karena ada anak. Kalau sudah ada anak semua mahjub, terhalang. Nah kalau ada ayah, kakek dan seterusnya terhalang. Kalau ada ayah, itulah. Pokoknya kalau ada anak enak, gampang itu pembagiannya, nggak ribet. Ya, nggak ribet pembagiannya kalau sudah ada anak atau ayah. Itu. Kemarin ada tetangga meninggal, masih muda. Ya, dia nggak punya anak. Ada yang ada istri, orang tua masih utuh. Nah, karena pihak istrinya minta dibagi sama. Ya udahlah, sebenarnya enggak. Sebenarnya yang paling banyak itu orang tuanya. Yang paling banyak itu bapaknya, ibunya dapat, baru istri. Itu yang dapat 3 itu. Ya. Kalau enggak salah istri itu 1/8. Kemudian orang tua ibu 1/6. Bapak asobah. Nih yang dapat asobah tadi kan laki-laki. Yang dari urutan laki-laki tadi bapak itu asobah bisa. Jadi sisanya udah. Jadi kalau ada harta yang ditinggal 500 juta, 1/8 dikasih istri, 1/6 dikasih ibu, sisanya semua punya bapak, punya ayah. Itu caranya. Kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, yus, punya anak semuanya langsung. Kalau ada anak, ya. Sekarang banyak, ya, nggak harus kita itu memang yakinnya harus kedatang orang yang ahlinya ya. Sekarang itu dibikin mudah, semuanya itu dibikin mudah. Cuman orang itu malah menjauhi, ya. Banyak sudah aplikasi yang ini udah mengatur. Dan tinggal ngeklik harta berapa. Ada itu, bahkan bikinannya mazhab Syafi'i itu ada. Jadi harta berapa yang ditinggal? 500 juta. Terus siapanya ahli warisnya? Ada anak 1, ada ibu, ada bapak. Terus semua tulis dah, cucu semua tulis yang ada itu. Ya, di situ diklik. Nanti diklik truk semuanya. Kalau ada anak mahjub, kecuali anak ada pembagiannya sendiri langsung. Sudah otomatis dibagi sendiri. Tuh enak sekarang. Ya. Itu. Sama ya, sekarang itu Quran juga begitu. Quran sekarang itu dibikin mudah untuk belajar. Ada tandanya, ada wakofnya, ada berhentinya di sini, ngulangnya di sini. Kalau dulu Qurannya udah susah, nyari guru juga susah. Ya. Nah, sekarang banyak dulu semangat belajar, nah sekarang sudah kurang untuk belajar. Ya zaman udah akhir. Zaman sudah akhir. Udah dibikin mudah malah orang menjauh, malah orang nggak mau. Ini sudah dibikin mudah, ngitung mawaris, ngitung faraid, ngitung ahli waris, gampang, bahkan ada aplikasinya, sudah semakin canggih. Ya, tinggal klik jadi, maunya dibagi sama aja. Itu, maunya dibagi sama aja, bagi rata aja dah. Gitu kan, kemarin sudah dibahas, bagilah secara syariat dulu. Biar harta itu jadi berkah. Biar harta itu jadi berkah. Bagi secara syariat Islam. Udah, kita sebagai orang muslim ngikutin syariat Islam. Bagi secara muslim, secara syariat Islam. Nanti kalau udah dibagi, mau dibagi rata nggak apa-apa. Nah, saya kasih dikit. Emangnya yang anak perempuan kan dapatnya dikit, udah saya kasih sehingga rata. Jadi berkah itu nantinya, karena awalnya udah jadi harta milik, udah kita lakukan secara syariat, insya Allah harta itu akan jadi berkah. Ya, karena apa? Itulah salah satu awal. Karena kalau kita menerima harta yang bukan haknya, itu awal kehancuran, awal ketidakberkahan harta kita itu. Ya, kasihan kalau yang dapat harta yang bukan haknya, begitu. Harta ini memang berbicara, dunia ini memang berbicara, tanah apalagi tanah ini berbicara. Kalau yang nakal pinginnya dapat banyak, tuh lihat anaknya pun, anak-anaknya pasti tuh nggak akan yang berkah, nggak ada yang sukses, rata-rata begitu. Kalau dia nakal, pingin harta waris yang banyak,
akhirnya akan kembali dampaknya gitu kepada keluarganya. Tuh lihat, kita lihat ini diri sendiri. Pokoknya siapa kita buat pelajaran, buat diambil hikmah bahwa dunia ini memang sudah ada jatahnya. Kalau kita ngambil bukan haknya, nggak akan lama. Bahkan Allah ini gampang kok ngambil harta kita. Ya, sebanyak apapun harta itu gampang diambil. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faslun ay hada fasl. Wal furudul madhkurah fi kitabillahi ta'ala. Artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam kitab Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an, ya, atau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wal furud itu faraid, dari jamaknya faraid. Al madhkur yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan fi kitabillah, di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Sittatun, ada 6. Ini pembagiannya ya. Ada yang dapat pertama adalah nisfun, separuh. Ada yang dapat separuh. Kemudian warubu', ada yang seperempat. Ada yang dapat seperempat kalau di dalam Al-Qur'an, ya. Itu di akhir juz 4, di akhir juz 4 itu dibahas. Di awal surat An-Nisa. Setelah An-Nisa ada beberapa ayat, surah An-Nisa itu beberapa ayat, kemudian itu membahas faraid. Bahas terus tentang waris itu. Baca artinya itu. Nanti siapa aja yang dapat, ibu dapat berapa, itu dapat. Itu asal masalah di dalam Al-Qur'an yang sudah dijelaskan. Ya. Kemudian wasumun, ada yang dapat 1/8, yang kayak tadi istri dapat 1/8. Kemudian ada yang dapat wasulusani, ada yang mendapat 2/3. Ya, 2/3. Jadi kalau 2/3 itu lebih dari separuh ya? Iya kan, lebih dari separuh. Nah, bagi 3 dikasih 2 dah. Dikasih 2 bagian. Itu lebih dari separuh. Kemudian wassulusu, sulus itu 1/3 kalau sulus. Kalau wassulusani itu 2/3. Ya, kalau sulus itu adalah 1/3. Dibagi 3 dulu, baru kasih 1. Kemudian wassudus yang terakhir, yang nomor 6 adalah 1/6. Bagi 6 dapat 1 dia. Ya, umpamanya hartanya 100 juta, bagi 6 berapa itu? 8 ya? Kurang lebih. Bagi 4 aja. Iya. Kalau bagi 6 dapat 1, 1/6. Namanya nanti pembagiannya, pokoknya asal masalahnya itu di situ. Pembagian asalnya gitu. Lihat, yang penting lihat ahli warisnya siapa dulu, begitu loh. Bisa berubah-berubah. Lihat warisnya dulu. Lihat ahli warisnya siapa yang ada, itu ya. Baik, selanjutnya adalah fannisfu fardun khamsatin. Ya. Fannisfu yang mendapat ini adalah fannisfu fardu khamsatin, yang mendapat 1/2 bagian. Yang mendapat 1/2 bagian. Setengah berarti ya? Mendapat 1/2 berarti setengah. Albintun, anak laki-laki, anak perempuan. Ini asal masalahnya dia. Nanti bisa berubah-berubah gitu. Makanya kalau udah ada anak laki-laki atau kalau anak perempuan malah agak beda nanti pembahasannya. Kalau anak laki-laki nih loh, aman, udah semua bisa mahjub, semua bisa terhalang. Harta itu nggak kemana-mana gitu loh. Kalau ada anak laki-laki. Ya.
Jadi anak perempuan bisa mendapat separuh. Wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan ya. Ya, cucu perempuan. Kemudian wal ukhtu minal abbi. Wal ukhtu minal abbi itu saudara perempuan sebapak seibu. Ya, saudara perempuan. Jadi ukhtun soghir au kabir. Ukhtun soghir au kabir, gitu istilah bahasa Arabnya. Saudara perempuan. Kalau akhun soghir au kabir, berarti laki-laki yang seibu sama sebapak. Bapaknya satu, ibunya ada yang bisik-bisik 3. Gak apa-apa, kencengin, diaminin insyaallah. Wal ummi, ya. Kemudian wal ummi, minal abbi wal ummi. Jadi wal ukhtu minal ab wal saudara perempuan dari bapak sebapak seibu gitu loh. Wal ukhtu minal abbi, saudara perempuan sebapak. Lain ibu berarti. Sebapak doang, lain ibu. Kemudian wazauju, suami. Wazauj, suami, idza lam yakum ma'ahu walad, ketika ada suami yang mana tidak ada anak. Itu bisa kan, kalau yang meninggal istrinya kaya gitu loh, dia meninggal dapat ya itu suaminya itu ya, kalau nggak ada anak. Kalau ada anak beda, mungkin nggak dapat segitu ya, itu ya semacam-macam. Ini pokoknya ini asal masalah. Jadi asal usulnya bagian segitu. Nanti bisa berubah ketika ahli warisnya siapa begitu ya. Baik, selanjutnya warubu', ya, yang mendapat 1/4 bagian. Nih, warubu' fardusnain, yang mendapat 1/4 bagian. Az-zawud ma'al walad, 1/4 ini. Jadi suami apabila ada anak atau cucu. Az-zawud ma'al walad aw waladil libni, atau anaknya anak cucu berarti kan. Kemudian wa huwa farduz zaujah waz zaujat, ya, ma'a adamil waladi aw waladibni, istri atau lebih dari satu. Jadi istrinya lebih dari satu. Istri satu atau lebih gitu loh ya, dari satu, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki dan anak laki-lakinya. Cucu atau anak laki-lakinya cucu gitu loh. Jadi kalau umpamanya ya seorang istri 1 atau 2 gitu loh, 1 atau lebih lah istilahnya, 1 atau lebih, ketika tidak ada anak ya atau cucu, maka dia dapat 1/4 itu ya. Itu ya. Jadi kalau ada seorang istri 1 atau lebih, tidak ada anak dan cucu, maka dia dapat 1/4. Itu asal masalahnya, asal bagiannya. Nanti bisa berubah.
Ya, selanjutnya wasumunu yang mendapat 1/8 bagian. 1/8 sekarang. Farduz zauj, ya, 1/8 adalah bagian untuk istri. Nah, istri atau satu atau banyak begitu. Jadi wasumunu farduz zauja waz zaujat. Satu atau zaujat, jamaknya zaujah itu zaujat. Jadi banyak istri gitu loh. Ya. Nah, ini apabila ada anak laki-laki ma'al walad awwalad ibni, apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya, atau cucu laki-laki. Tadi kan kalau istri nggak ada anak dapatnya 1/4. Kalau ada anak dapatnya 1/8. Ini adalah asal dari bagian, asal bagian. Asal mula bagiannya segitu, nanti bisa berubah ketika lihat dulu warisnya, ahli warisnya siapa, begitu ya. Itu bagian ini aja, pembagian asalnya seperti itu, ya. Baik. Wastulusan wallahu alam bisawab. Dah sampai situ dulu. Ya, silakan yang ada pertanyaan silakan. Di luar tema juga nggak apa-apa. Ya, udah. Waalaikumsalam. Iya. Ibunya istrinya. Anak perempuan dapat. Iya, kalau ada anak laki kakek jadi mahjub. Kalau ada anak laki-laki, bapak yang dapat, bapak. Hah? Anaknya perempuan dapat, anak perempuan dapat tapi sedikit. Kakek mahjub kalau ada anak. Oh, anaknya perempuan. Oh, anaknya perempuan. Ntar Pak Rahmat, yang kedua apa Pak Rahmat? Yang kedua apa pertanyaan? Oh, yang ibu-ibu yang ditinggal mati bapaknya yang dalam keadaan hamil. Ya, itu kan waris itu ya. Setelah bersih semua menjadi tanggungannya itu udah berarti itulah harta waris yang ditinggal. Kalau masih punya tanggungan, anak kan masih tanggungan yang meninggal itu tadi. Setelah dipotong semua baru dibagi gitu loh waris itu. Jadi dia tetap dapat anak itu sebagai tanggungan. Baramat tetap dapat. Tapi sebelum diwaris malah itu harus, karena menjadi tanggung jawab seorang suami yang meninggal tadi, Pak, yang dijanin ini, ya kan, masih dalam tanggungan. Ya dikirakan ini berapa biayanya, untuk sekolahnya nanti berapa, cukup diambil dari situ, dah. Ini masih menjadi tanggungan seorang suaminya itu tadi, ya, itu karena hamilnya ya dengan suami yang meninggal itu, gitu. Jadi dalam tanggungan itu. Nah sisanya nantilah dibagi, gitu Pak, sisanya. Nah, ketika ada anak, ada seorang meninggal, yang ditinggal itu anak perempuan, ya, maka kalau perempuan beda, kakek bisa dapat. Itu kalau anaknya perempuan doang, itu. Nah, ada ayah enggak? Kalau ada ayah, kakek mahjub. Gitu Pak Rahmat. Jadi gini urutannya. Ketika ada ayah, nah sampai ke atas ayah itu mahjub karena ada ayah. Ketika ada anak laki-laki,
semuanya, cucu, cicit, semua mahjub karena ada anak. Itu loh Pak Rahman. Nah kalau perempuan, dia nggak punya, ayahnya udah meninggal semua, ya, dia yang ahli warisnya perempuan sama kakeknya, maka kakek dapat, ya, karena nggak mahjub, nggak ada bapak laki-laki. Kalau ada bapak laki-laki mahjub kakeknya, itu, dan seterusnya itu mahjub. Kakek, engkong, pokoknya buyut semua laki-laki mahjub karena ada ayah. Ketika ayah nggak ada diganti dengan kakek. Itu Pak Rahmat. Jadi makanya kalau anaknya perempuan masih kalau anak perempuan ada ayah, maka kembali ke ayah. Ya, begitu. Nah, kemarin yang baru terjadi belum lama itu di tetangga, jadi suaminya meninggal, nggak punya anak, ada istri, ada bapak dan ibu. Itu malah dibagi sama, itu udah salah kaprah kayak gitu, dibagi sama itu. Padahal ibunya dapat sendiri, bapaknya dapat, istrinya paling sedikit masalah. Istri paling sedikit. Itu malah dibagi sama. Ya kita sebagai paman. Oh ada paman. Iya. Enggak, itu kan saudara berarti kan? Iya. Jadi diurutannya kan kakek dulu begitu. Urutannya kakek dulu. Kemudian kalau udah nggak ada kakek baru, guys, itu bagi-bagi itu. Ya, udah nggak ada anak, nggak ada kakek, nggak ada bapak, udah. Nanti luas itu pembahasannya. Ya, tapi jarang ditemuin. Jarang lah itu, mungkin ada beberapa tapi jarang. Ya. Itu minimal masih ada ibunya pada bapaknya gitu. Baik, ada lagi? Ya, Pak. Baik. Ya, siap, oke. Ya, oke. Iya. Kriteria untuk pembagiannya itu misalnya masih ditinggali diberi, kan tidak bisa dibagi-bagi waktu yang panjang. Nah itu untuk lebih hak si dihindari pertikaian atau Iya, benar. Oke. Jadi gini, kalau ada tawaris itu berupa tempat tinggal, ya memang kalau tempat tinggal memang harus diduitin dulu, harus diini dulu, nggak bisa kalau dibagi secara itu susah. Maka orang kan jual dulu baru dibagi-bagi, gitu. Maka biasanya untuk ngakalin, yang kaya, udahlah saya bayarin biar rumah induk ini nggak kejual orang, biasanya begitu. Nah, kalau semua anak 5 itu udah pada nggak punya semuanya, udah pada butuh semuanya, ya udah, walam bisawab harus dijual. Di antara anak 5 yang ahli warisnya itu ada yang kaya 1, udahlah saya bayarin rumah induk itu biar nggak kejualin. Itu salah satu solusi ya, salah satu solusi. Memang kalau nggak dibagi ya susah, kalau nggak dijual, kalau masih berbentuk tanah gitu kan. Itu memang harus legowo, maksudnya udahlah bagianmu segini ya ikhlas ya, bagianmu segini gitu. Kalau udah berbentuk nominal baru enak itu pembagiannya ya. Seumpamanya ada anak, ada ayah, ada ibu, umpamanya ada anak perempuan, udah istri, ada anak, ada ayah, umpamanya begitu. Itu tinggal istri berapa, kalau istri 1/8, ayah ibu 1/6, udah sisanya punya anak. Itu namanya asobah. Itu aja kita bagikan ke asal bagiannya berapa, nanti sisanya asobah itu namanya, karena laki-laki paling banyak. Begitu. Gampang kalau menghitung, itu gampang. Kalau ada terjadi tinggal ini aja, kita hitung bareng-bareng. Yang penting udah tahu caranya gitu, udah tahu bagian-bagiannya intinya. Kata dasarnya udah. Ya. Pak,
Ya, jasa benih. Bisa dinilai rumahnya nilai berapa, tanah ini nilainya berapa. Ya. Misalkan jadi si ahli waris itu sepakat tidak perlu dijual, tapi dia price, Heeh. taksasi itu dengan nilai yang tanah ini nilai sekian, tanah itu nilai sekian. Iya, ya boleh. Itu juga tanpa dijual ya. Dapat dijual. Ya nggak boleh. Kan yang penting tahu nominalnya ini berapa dulu. Sesuai kesepakatan ahli waris aja gitu. Oh, rumah ini ditafsir 1M gitu. Ya kalau kita bagi berapa-berapa begitu. Nah sesuai ketika sudah ditafsir itu harganya 1M, langsung kita bagi straight ya. Kemudian satu saudara ini ngasih duitnya, dia beli gitu loh, ngasih duitnya ke saudara-saudaranya, bagiannya kamu bagiannya nih kamu bagiannya 150 juta, kamu bagiannya 300 juta, kamu bagiannya 100 juta, ini saya kasih semuanya. Nah itu tetap jadi milik. Nah kalau nggak gitu duitnya dari mana untuk bagiin coba? Kalau nggak dijual, hanya ditafsir doang kan nggak bisa. Mungkin hanya ditafsir doang ini harganya 1M, mungkin bisa dibagi, mungkin bisa dibagi secara kasat pembagiannya berapa udah tahulah. Tapi nyatanya dia belum nerima duitnya kalau nggak dijual. Ya, kalau seumpamanya di antara saudara ini nggak ada yang kaya, nggak ada yang bisa gantiin gitu, ya harus dijual. Coba, kan nggak bisa dibagi-bagi. Mungkin maksudnya dibagi duitnya itu loh, berubah duitnya itu nggak bisa. Bagiannya ketahuan. Kalau mau 1M sudah kita hitung, udah ketahuan bagiannya. Nah kalau nggak ada duitnya apa bisa dibagi? Itu kan ya itu juga, maka bisa kita tafsirkan ini harganya rumah tanah ini 1M, kita taksir 1M, ya udah langsung dibagi, dihitung set ya, ketahuan bisa. Cuman untuk membagi uangnya ini dari mana? Kalau enggak di antara saudaranya yang kaya itu gantiin dulu, nah ini bagiamu 1 juta ya, ntar ya saya cari duit dulu yang kamu, boleh sesuai sepakatan gitu boleh ya, yang penting tahu dulu taksiran harga rumahnya ini berapa, baru bisa dihitung ya warisnya itu. Sudah cukup ya? Hah? 4 mata aja nantilah. Apa aja? Apa Pak Baji? Ya pokoknya istrinya 2 punya anak dua-duanya gitu aja. Kawin siri kan resmi. Siri kan resmi secara syariat Islam. Ya kan? Ya dapat dia. Ya nggak dapat, dia kan nggak sah dalam catatan sipil di negara itu kan, nggak di KUA kan nggak sah, dia belum nikah gitu loh. Dia nggak diakui secara negara, nggak diakuin dia kalau dia itu nikah. Karena nggak ada catatan ininya kalau dia itu udah nikah, ya nggak dapat dia. Kalau secara ini hukum negara enggak, ya undang-undangnya nggak dapat dia, bener. Tapi kalau syariatnya dapat, wong dia resmi secara syariat nikah kok. Lah dia, iya, ya kalau secara syariat sama-sama anaknya begitu, ya sama-sama anaknya, cuman beda ibu aja kan. Iya, itu nanti hitungannya jauh banget, itu juga ribet lagi hitungannya gitu. Ngitungnya ribet juga, anak dari istri ini, anak dari itu kan semuanya itu dianggap anak, itu anak kandung kan. Cuman beda, ya nggak beda ibu, itu anak kandungnya kok. Pengharta warisnya suaminya sama, itu dihitung dengan anaknya berapa itu. Nah kalau negara saya nggak tahu, itu jelas nggak diakuin kalau yang siri itu tadi ya. Mungkin Pak Azhar lebih tahu kan ya gitu. Kalau secara syariat tidak resmi anaknya dapat lah, nggak mungkin nggak dapat, dia resmi kok secara syariat. Siri itu kan dia resmi secara syariat gitu, dapat anaknya itu. Dah, nanti kita tutup. Al-Fatihah. Bismillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bifilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin astaghfirullahaladzim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah wa al-khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.